Jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan di mana kaum muslimin saling berbagi nikmat antar sesama mereka. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukilkan oleh para sahabat bagaimana perilaku beliau di bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang sangat pemurah di dalam kehidupan beliau. Akan tetapi ketika tiba bulan Ramadan, kepemurahan beliau meningkat. Itulah yang kita baca dalam hadis Nabi, kana Rasulullah ajwadan nas wa ajwad ma yakun fi Ramadan. Beliau adalah orang yang pemurah, dan kepemurahan beliau yang paling puncak adalah di Ramadan, hina yalqahu Jibril. Ketika Jibril berjumpa dengan beliau terus malam, yudarisuhul Quran, bertadarus Al-Quranul Karim dengan Rasul. Tapi wahai kaum muslimin, bukan berarti kepemurahan dibatasi hanya untuk Ramadan saja. Karena itu tradisi kita yang selama ini berlaku, menunda pembayaran zakat ke bulan Ramadan padahal haulnya telah tiba, itu bukanlah amalan yang sesuai dengan petunjuk syariat. Karena zakat dibayarkan ketika hala alail haul. Ketika haul telah tiba, berlalu 1 tahun qamariyah dalam kepemilikan seseorang harta zakat tersebut. Mau itu bulan Muharram, mau itu bulan Rajab, mau itu bulan Dzulqa'dah, mau itu bulan Syawal, kewajiban itu sudah harus ditunaikan. Tidak boleh ditunda. Karena di dalam syariat yang ada adalah rukhsah untuk menyegerakan, bukan menundanya. Jadi bukanlah suatu alasan untuk menunda zakat yang merupakan kewajiban, ada ketentuan waktunya, ke bulan Ramadan dengan alasan berlipat gandanya amal pahala di bulan ini. Itu catatan penting. Kemudian yang kedua, berzakat di negeri ini bisa dilakukan melalui 2 jalur. Yang pertama adalah langsung kepada orang-orang yang berhak, mustahik, dengan catatan orang yang berzakat itu sampai kepada kesimpulan yang menenangkan batinnya bahawa orang itu memang masuk ke dalam asnaf. Ya, tidak bisa diberikan begitu saja. Kenapa? Karena penerima zakat itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu? Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, dan amil yang mengurus zakat tersebut, wal muallafati qulubuhum, muallaf qulubuhum, wa fir riqab, dan juga diberikan kepada budak untuk memerdekakan diri mereka, wal gharimin, dan orang yang memikul hutang untuk kebaikannya dan kebaikan orang lain, dan begitu juga wa fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, wa ibnis sabil,
dan orang yang terlantar di perjalanan untuk menyampaikannya kepada tujuan. Di luar dari itu, tentu tidak berhak. Karena Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kalimat atau kata innama di dalam ayat itu yang memfaedahkan pembatasan hanya pada orang-orang yang disebutkan tersebut. Tugas untuk mencari tahu siapa orang yang berhak itu, kalau langsung adalah tugas muzaki itu sendiri. Supaya jangan terberikan zakat itu kepada orang yang tidak berhak. Sehingga akibat dari itu adalah tidak sahnya zakat yang dia tunaikan. Nah, itulah yang dikatakan orang kita, utang babayi lai tapi lansai tidak. Yang kedua adalah dengan cara menyerahkannya kepada amil, yaitu orang-orang yang diberikan kewenangan untuk mengurus itu, yang semestinya ini menjadi tanggung jawab pemimpin tertinggi dari umat Islam. Di dalam suatu negara yang disepakati ada kekuasaan di tangan seseorang, kemudian ditetapkan ada aturan yang dibuat, maka lembaga yang dibentuk berdasarkan kepada kesepakatan itu sesuai dengan aturan yang ada berhak untuk menyalurkan zakat tersebut. Secara syar'i, lembaga itu punya kewenangan untuk memungut, melakukan kolektivitas terhadap zakat para muzaki, dan bertanggung jawab menyerahkan kepada yang berhak. Apabila telah diserahkan kepada lembaga tersebut, maka harta zakat itu menjadi kewenangan dari para amil. Dan amil bertanggung jawab secara keduniawian kalau dia mendapatkan pelimpahan kewenangan, maka dia bertanggung jawab di dunia kepada yang memberi kewenangan dan bertanggung jawab sampai ke akhirat. Nah, satu yang ingin saya pesankan dalam khutbah ini, kemanapun kita menyerahkan zakat itu, apakah langsung atau melalui amil, ada suatu prinsip yang para ulama tidak ada berbeda dalam hal ini. Bahwa harta zakat itu pada hakikatnya adalah milik orang yang berhak. Harta zakat itu yang telah disisihkan itu bukan milik orang yang berzakat. Apabila hak fuqara, masakin, amilin, muallaf qulubuhum, ar-riqab, ibn sabil, fi sabilillah, yang 8 itu tidak dikeluarkan, maka harta yang di tangan orang tersebut secara keseluruhan bercampur dengan hak asnaf. Kalau dia jangkau harta itu untuk kepentingan dirinya, maka tercampurlah dari harta yang dia jangkau itu sebagian hak dari asnaf yang berhak menerima zakat. Sehingga tidak bersih tangannya menguasai yang boleh dia kelola saja.
Itu makanya di dalam Al-Quran Allah katakan zakat itu berperan apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Membersihkan mereka, menyucikan mereka. Sehingga kalau mereka jangkau harta mereka itu benar, itu murni harta mereka. Kenapa? Karena hak para fuqara masakin sudah dikeluarkan. Tapi kalau tidak, maka tangannya bergelimang dengan harta orang lain yang tidak boleh dia manfaatkan untuk kepentingan dia. Nah, karena itu saya himbau para muzaki, sadarilah bahwa harta yang ada di tangan kita, yang sebagiannya ada hak bagi orang-orang yang berhak menerima zakat itu pada hakikatnya bukan kita yang punya, tetapi mereka. Karena itu Allah katakan li innamas sadaqatu lil fuqara wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Itu menunjukkan apa? Bahwa harta zakat itu memfaedahkan apa? Dengan dipergunakan oleh Allah kata li, bahkan ada kata hak, menunjukkan ikhtisalun lahum wa milkun lahum. Itu hak istimewa mereka dan milik mereka. Karena itu jangan ketika memberi merasa bahwa kita yang berbaik hati kepada mereka. Jangan ketika kita menyodorkan seolah-olah kita yang peduli. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kewajiban di pundak. Ingat, kalau seandainya tiba masanya, dan itu akan terjadi, dan bahkan dulu diriwayatkan pernah terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Kalau tidak adalah di antara mereka itu yang berhak menerima, maka pusing orang yang punya harta untuk membersihkan kekayaan mereka. Makanya apa kata Nabi? Di dalam hadis beliau, tasaddaqu, bersedekahlah, berzakatlah. Qabla ayyatiya yaumun, sebelum datang nanti suatu hari, yamshi rajulun bi sadaqati, seseorang menenteng sedekahnya, zakatnya. Bertemu dengan seseorang meminta terimalah zakat saya. Apa kata orang itu? Lau ji'ta bil amsi laqabiltuha. Kalau engkau datang kemarin menyerahkan, aku terima ini zakat. Tapi ammal yaum, sekarang tidak, saya tidak butuh lagi. Wahai para muzakki, wahai orang-orang yang memandang dirinya dermawan, yang diberikan rezeki oleh Allah, kelebihan berlebih daripada orang lain, sadarilah bahwa itu titipan Allah di tangan saudara-saudara. Karena itu jangan sekali-kali memberikan dengan cara merendahkan, menunjukkan bahwa kita yang bermurah hati, kita yang peduli. Apalagi sampai istighlalan, memanfaatkan pemberian itu untuk kepentingan-kepentingan kita yang memberi. Tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Saya sampaikan ini karena hibah. Cara seperti itu merendahkan mereka. Mentang-mentang tangan mereka di bawah, kemudian kita menunjukkan bahwa kitalah yang pemurah. Ini bisa berisiko terkena sindiran Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 263, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uhal adha. Perkataan yang ma'ruf, berucap yang baik saja. Maghfirah, ampunan, permohonan ampun kepada Allah.
Itu lebih baik dilakukan daripada memberi kepada orang sedekah, zakat, tapi diiringi dengan sikap, perilaku, pernyataan, perbuatan yang membuat perasaan orang menerima menjadi tersakiti, tersinggung, direndahkan. Mentang-mentang wak bansek. Jadilah, kalau toh merasa kaya, sebenarnya tidak ada manusia yang kaya di dunia ini. Berapapun harta yang kita miliki, kita tetap saja fakir. Karena itu orang kaya tidak berhenti mencari menambah kekayaan. Itu tanda fakir. Tapi kalau toh merasa kaya, jadilah seperti apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penutup dari ayat 263 surat Al-Baqarah itu. Apa kata Allah? Wallahu ghaniyun halim. Allah maha kaya, tapi ingat, tidak maha kaya saja, halimun, maha penyantun. Nah, bagi orang-orang yang diberikan amanah untuk mengelola zakat ini, pemerintah, lembaga-lembaga zakat, ingat contoh dan tauladani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ketika beliau diberikan amanah oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khazin, sebagai bendaharawan yang mengelola keuangan negara. Kenapa? Itu keuangan umat. Jadi kalau sudah diberikan ke Basnaskah, diberikan ke orang itu lepas dari kepemilikan kita. Jangan menyangku awak je namagil. Lepas dari kepemilikan. Bagaimana memberikannya? Patuhi ketentuan syarak. Makanya ketika Al-Aqra' bin Habis dan kawan-kawan datang kepada Abu Bakar meminta jatah mu'allafa qulubuhum, karena mereka menganggap masih berhak mendapat. Abu Bakar menulis memo, disposisilah bahasa sekarang, kepada bendahara yang mengurus harta umat, dan tentu zakat ada di dalamnya. Surat ini, kalau yang sekarang ini surat Sakti Mandraguna ini, dibawa kepada Umar bin Al-Khattab. Kisah ini bertebaran di dalam kitab-kitab fiqih, di dalam manaqib. Tapi apa yang terjadi? Ketika surat itu sampai disposisi itu, ketebelece bahasa sekarang, di tangan Umar bin Al-Khattab, mazzaqahu, disobek surat itu oleh Umar. Apa kata orang ini? Bukankah Rasulullah dahulu telah memberikan kami hak kami? Kenapa engkau tahan, wahai Umar? Kata Umar bin Al-Khattab, Islam sekarang telah mulia. Islam tidak memerlukan lagi orang-orang seperti kalian. Kalau kalian mau, silakan pilih. Man sya'a falyakfur, wa man sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Tapi ingat, kalau kalian pilih kufur, as-sayfu bainana, pedang menjadi pemutus antara kita. Tidak ada hak. Ini yang difahami keliru oleh sebagian orang. Dikira Umar membatalkan hak mu'allaf qulubum. Tidak. Umar berijtihad untuk orang yang seperti itu, dalam kondisi yang demikian, sudah sekian lama di dalam Islam, tidak patut lagi menuntut hal demikian. Tetapi orang ini kembali kepada Abu Bakar, diriwayatkan, ya Abu Bakar, engkau berikan surat tapi dirobek oleh Umar. Siapa sebenarnya yang jadi khalifah? Engkau atau Umar?
Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Huwa insya. Kalau dia mau, ya dialah jadi khalifah. Artinya Abu Bakar aqarra, menyetujui sikap Umar bin Khattab. Nah, itulah penjaga harta umat. Itulah pengawal harta umat yang berjalan dengan tuntunan Allah. Jangan mau yang mengawal harta umat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Jangan mau yang menjaga harta umat dipaksa, diarahkan keluar dari tuntunan syarak. Ingat, sebelum bertanggung jawab dengan manusia, pertama sekali yang harus ditakutkan oleh seorang pengelola harta zakat adalah yang punya syariat. Dengan alasan itu kita mengambil harta orang lain. Kenapa ketika membagi, syariat yang jadi alasan pengambil tadi dikesampingkan? Kenapa majelis ulama peduli dalam hal ini? Karena tuan-tuan, wahai pemerintah, penguasa, badan amil zakat, siapapun namanya, tuan-tuan mengambil harta orang lain itu dengan fatwa ulama. Dengan fatwa majelis ulama. Kalau tuan-tuan selewengkan harta itu tidak sesuai dengan ketentuan syariat, tuan-tuan akan berhadapan dengan kami. Karena kami tidak akan diam ketika harta umat dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Camkan itu. Dan umat Islam punya hak untuk mengawal harta itu. Tidak boleh diam ketika harta itu diselewengkan. Kalau ada lembaga amil zakat yang tidak mau patuh dengan fatwa ulama dalam pendistribusiannya, pembagiannya, hanya mengambil fatwa ulama ketika mengambil saja dari umat, ketika memungut saja, kemudian ketika membagikan tidak mendengarkan fatwa ulama, kepada umat saya himbau, hentikan berzakat ke lembaga itu. Itu bukan lembaga yang amanah. Sampai mereka kembali ke jalan yang hak. Saya tidak mau ikut campur dengan berbagai kebijakan. Tapi kalau beririsan dengan tugas dan kepentingan umat dan tugas keulamaan, saya tidak akan surut siapapun yang ada di depan. Karena itu, masyarakat Bukit Tinggi, Sumatera Barat, kawal harta kita bersama itu. Itu harta fuqara dan masakin. Itu harta mu'allaf qulubuhum. Itu harta ibnus sabil. Itu harta fi sabilillah. Kalau kita biarkan satu, lalu pinjai, lalu kulindan. Kita diamkan, akan menjadi presiden buruk. Dan orang akan berselantas angan saja nanti dengan harta zakat. Apalagi dia punya kekuasaan. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Harta, wahai kaum muslimin, tidak hanya sebatas nikmat, tapi dia juga adalah fitnah. Karena itu berhati-hatilah. Jangan hanya memandang satu sisi saja. Kenikmatannya, fasilitasnya. Tapi lihat pula di sisi lain. Pertanggungjawabannya. Dan ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui sampai ke relung kalbu kita. Tidak perlu bersandiwara di hadapan Allah setelah dunia ini panggung sandiwara. Bersandiwara lagi di hadapan yang menciptakannya. Tidak ada gunanya. Mau bersembunyi ke mana?
Tidakkah sampai riwayat kepada kita semua, wahai kaum muslimin, 3 orang yang dihadirkan pertama kelak di hari kiamat, dan ini 3 orang yang pertama masuk neraka. Salah satunya adalah orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditanyakan, "Kemana engkau habiskan rezeki engkau itu?" "Anfaqtuhu fi sabilik." Aku infakkan di jalan engkau ya Allah. Apa kata Allah? "Kadzabt." Engkau pembohong. Engkau pendusta. Kenapa? "Anfaqta liyuqal." Engkau berikan itu supaya dikatakan orang. Pencitraan. Cerita orang. Dikatakan orang, innaka, sesungguhnya engkau adalah karim. Engkau orang yang pemurah. Orang yang mulia. Orang yang peduli. Wa qad qil. Kan sudah dikatakan itu di dunia. Sekarang tidak ada lagi di akhirat. Nah, tidakkah kita takut dengan itu? Kalau tidak takut dengan peringatan itu, kemana iman, wahai kaum muslimin? Kemana syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukankah itu riwayat yang telah terbukti kebenarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana konsekuensi syahadat kita? Jagalah amal ini. Pertahankanlah keikhlasan. Karena itulah modal utama untuk mendapatkan imbalan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala.